Halo Sobat Tagar, kabar mengejutkan telah kita dengar pada Rabu siang 31 Juli 2024 mengenai syahidnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di kota Teheran, Iran. Ia dilaporkan tewas dibunuh bersama pengawalnya. Hamas sendiri telah menunjuk Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab. Meski demikian, Israel selaku yang dituding melakukan serangan menolak untuk berkomentar lebih jauh. Militer Israel mengatakan pihaknya tidak merespon laporan dari pihak asing. Kami tidak menanggapi laporan di media asing, kata militer Israel kepada CNN Internasional. Di sisi lain, pemerintah AS selaku sekutu terkuat di Israel yang juga melabeli Hamas sebagai kelompok teroris mengaku telah mengetahui informasi terkait kematian Haniyeh, namun masih menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Gedung Putih telah melihat laporan tentang pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh yang terbunuh di Iran, kata seorang juru bicara. Dalam pengumumannya, Hamas menyebut Haniyeh tewas setelah rumahnya diserang oleh pihak Israel, tapi bentuk serangan masih belum dijelaskan detail. Kami berduka atas kematian Haniyeh. Beliau tewas dalam serangan berbahaya Zionis di kediamannya di Teheran, ucap kelompok Hamas dikutip Reuters. Pembunuhan yang pengecut terhadap Ismail Haniyeh tidak akan dibiarkan begitu saja, ujarnya lagi seperti dikutip Iran News. Hal sama juga diungkap Garda Revolusi Iran, namun IRGC enggan berkomentar banyak karena masih dalam proses penyelidikan. Kediaman Ismail Haniyeh, kepala kantor politik perlawanan Islam Hamas, diserang di Teheran, dan sebagai akibat dari insiden ini, dia dan salah satu pengawalnya menjadi martir, kata sebuah pernyataan oleh situs web berita Sepah milik Korps Garda Revolusi Islam sebagaimana dikutip AFP. Penyebabnya masih diselidiki, tambah keterangan itu lagi. Haniyeh diketahui tiba di Teheran pada hari Selasa 31 Juli 2024 untuk menghadiri pelantikan Presiden baru Iran, Masoud Pezeshkian, di parlemen. Ia telah bertemu dengan Pezeshkian dan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pembunuhan ini terjadi tak lama setelah Israel dilaporkan menyerang benteng Hizbullah di Beirut Selatan dan menewaskan komandan senior kelompok itu, Fuad Shukr. Israel menuduh Hizbullah bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 12 anak. Tetapi kelompok Lebanon yang didukung Iran itu membantah terlibat. Serentetan peristiwa ini terjadi di tengah kekhawatiran akan perang antara Israel dan Hizbullah Lebanon serta kemungkinan meluasnya perang di Arab. Saat ini, situasi Timur Tengah sudah gonjang-ganjing setelah perang dikobarkan Israel di Gaza yang memakan korban jiwa hingga 39.000 orang lebih. Mengenai latar belakang dari Haniyeh sendiri, ia menjadi kepala Biro Politik Hamas sejak 2017. Sebelumnya, ia sempat menjadi kepala Hamas di jalur Gaza, serta sempat menjadi Perdana Menteri Palestina. Ia merupakan figur tertinggi dalam kelompok Hamas. Ia diketahui sering berada di luar Gaza untuk menghindari serangan dan blokade yang dilakukan oleh Israel, sembari menjalankan komunikasi dengan beberapa mitra Hamas seperti Qatar dan Iran. Selama bertahun-tahun, ia berpartisipasi dalam perundingan damai dengan mantan Presiden AS Jimmy Carter dan bertemu dengan para pemimpin dunia lainnya, termasuk Emir Qatar, Sheikh Ahmad bin Khalifa Al Thani, dan diplomat Cina Wang Keqian awal tahun ini. Pada bulan April, serangan udara Israel menewaskan 3 putra Haniyeh dan 4 cucunya. Pada saat itu, Haniyeh yang tinggal di Qatar bersikeras kematian mereka tidak akan memengaruhi gencatan senjata dan perundingan penyanderaan yang sedang berlangsung. Ucapan duka pun ramai datang dari seluruh organisasi Muslim dunia dan juga tokoh-tokoh pemimpin dunia. Di antaranya datang dari mantan Wakil Presiden Indonesia, Yusuf Kala. Mantan Wakil Presiden atau Wapres, Yusuf Kala atau JK, menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Kepala Biro Politik Hamas pada Rabu 31 Juli 2024. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas tewasnya almarhum Ismail Haniyeh. Haniyeh, seorang pejuang Palestina di Gaza, dia mempunyai kepemimpinan yang kuat di dalam Palestina, ujar JK melalui video pendek yang bersumber dari salah satu media tanah air. JK menceritakan pada saat pertemuan pertamanya dengan Ismail Haniyeh di Doha, Qatar 3 pekan lalu. Ismail Haniyeh berharap bisa berkunjung ke Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, sebenarnya dia sangat ingin mencapai kedamaian dan penyelesaian yang adil bagi Palestina. Saya selalu menyampaikan agar mereka bersatu dulu. Dia, Ismail Haniyeh, mengatakan ingin menyelesaikan itu dengan Fatah di Beijing, kata JK. Dia mengharapkan juga nanti dia bisa berkunjung ke Indonesia bersama-sama dengan Fatah setelah keputusan Beijing. Lanjutnya, dengan meninggalnya Ismail Haniyeh, JK berharap cita-cita untuk perdamaian di Palestina bisa tercapai. Maka kita berharap juga cita-cita beliau yaitu kedamaian Palestina bisa dicapai. Mudah-mudahan ini dapat walaupun perang sudah demikian kerasnya di sana, ucap JK. Kita berdoa semua agar arwah beliau diterima di sisinya dan kedamaian akan dicapai di Palestina, pungkasnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan bela-sungkawa innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas tewasnya almarhum Ismail Haniyeh. Di sisi lain, Gerakan Perlawanan Islam Hamas mengumumkan upacara pemakaman pemimpin syahid Mujahid Ismail Haniyeh. Upacara pemimpin resmi akan diadakan untuk pemimpin Mujahid Syahid Ismail Haniyeh di ibu kota Iran, Teheran, besok Kamis 26 Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan 1 Agustus 2024. Jenazah yang suci itu akan dipindahkan ke ibu kota Qatar, Doha, besok siang, Kamis. Doa pemakaman arwah pemimpin syahid akan dilaksanakan di Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab, Doha, setelah sholat Jumat 27 Muharram 1946 Hijriah, bertepatan dengan 2 Agustus 2024. Setelah itu, jenazahnya yang suci akan dipindahkan ke tempat peristirahatan terakhirnya untuk dimakamkan di pemakaman Imam Al-Muassis di Lusail. Upacara pemakaman saudara laki-laki kami yang syahid, pemimpin gerakan ini diadakan di Doha dengan kehadiran rakyat dan faksi serta partisipasi para pemimpin Arab dan Islam. Itulah informasi mengenai syahidnya Ismail Haniyeh, sang pemimpin Hamas yang telah berjuang selama hidupnya melawan kezoliman Zionis. Semoga kekuatan perlawanan semakin bertambah dengan adanya kabar ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.